to come. Halo guys, selamat datang kembali di Baca Konten Film. Di video ini, Mimin akan melanjutkan serial The Flash, Season 1 episode 8. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke videonya. I am the Flash. Di awal film, muncul seorang metahuman di depan bank. Saat ia masuk dan menatap Pak Satpam, tiba-tiba matanya mengeluarkan cahaya merah, dan itu mempengaruhi emosi Pak Satpam. Dan semua yang bertatapan mata dengannya menjadi tak terkendali. Pria ini memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan perampokan di bank sentral. Lalu The Flash datang untuk menghentikan para korban dari metahuman ini agar tidak saling berkelahi. Sayangnya, karena terlalu fokus untuk mengamankan para korban, metahuman ini berhasil kabur dengan beberapa juta dolar dari bank tersebut. Saat tengah dilakukan olah TKP oleh polisi, Barry mengatakan bahwa pelaku perampokan adalah metahuman yang bisa mempengaruhi emosi korbannya. Di kantor, Detektif Idi menyangkal jika The Flash adalah pelaku dari perampokan tersebut dan meminta izin untuk melakukan penyelidikan karena beberapa orang melihat The Flash ada di TKP saat perampokan tersebut terjadi. Namun, karena pada saat itu warga Central City belum sepenuhnya percaya dengan keberadaan The Flash, Kapten Singh menolak usulan dari Detektif Edi. Lalu, Barry pergi ke Starlab dengan membawa hasil penelitian korban tadi siang. Dan Kathleen menjelaskan bahwa sistem otak mereka telah dipengaruhi dengan paksa, sehingga menyebabkan ledakan emosi pada si korban. Kemudian, polisi berhasil melacak uang yang dirampok di Bank Central City, karena sebelumnya di dalam tumpukan uang tersebut ada alat lacak. Kemudian, mereka mendatangi tempat tersebut. Di sini para polisi berhasil bertemu dengan metahuman itu. Namun, saat akan ditangkap, pria ini menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi polisi, dan bapak polisi ini tiba-tiba berbalik arah dan menembak rekannya termasuk Detektif Joe. Beruntung Barry menyelamatkan mereka dari tembakan tersebut, dan tiba-tiba polisi tersebut dilumpuhkan oleh Arrow. Sementara pria itu berhasil kabur. Beberapa saat kemudian, Barry menemui Velocity dan temannya, dan juga Arrow, yang adalah Oliver Queen. Mereka berada di Central City karena sedang menyelidiki penjahat yang menggunakan senjata bumerang. Barry mengajak bekerja sama dan saling membantu menyelesaikan kasus mereka. Lalu Barry menyarankan agar mencari tahu di Starlab. Dan Barry membawa Velocity ke Starlab dengan berlari. Sesampainya di Starlab, ternyata baju yang dipakai Velocity terbakar karena kecepatan Barry dan akhirnya melepas bajunya. Beruntung Velocity memakai kutang sehingga masih aman. Lalu, Velocity menjelaskan kedatangannya untuk meneliti bumerang yang ia bawa, yang merupakan senjata penjahat yang sedang ia kejar. Di sini Dr. Wells dan Detektif Joe memperingatkan Barry agar tidak melibatkan Arrow, karena menurut mereka, ia bukanlah sosok pahlawan, melainkan sama seperti penjahat yang selalu bermain brutal pada setiap targetnya. Namun Barry tetap membela Arrow, karena ia mengenal baik siapa itu Arrow. Sementara di tempat lain, ternyata Arrow sedang mencari tahu siapa orang yang memiliki kekuatan metahuman yang sedang dikejar oleh Barry, dan berhasil mendapat informasi. Di siang harinya Oliver Queen dan Velocity menemui Barry di cafe tempat Iris bekerja, dan memberitahu identitas dari orang yang sedang Barry kejar, yaitu Roy Gebivolo. Dan akhirnya mereka akan bekerja sama untuk menuntaskan kasus mereka. Di siang harinya, Barry menemui Oliver di markasnya. Oliver mengatakan bahwa ia harus lebih banyak belajar, karena saat Barry beraksi, ia hanya fokus pada apa yang ada di depannya.
Ia tidak pernah memperhatikan lingkungan sekitar, yang mungkin juga berpotensi membahayakan nyawanya dan juga orang lain. Terbukti dengan latihan saat Barry menangkap panah Oliver. Ia tidak memperhatikan panah yang ada di belakangnya, sehingga ia terkena panah itu. Di Starlabus, saat Sisko tengah meneliti bumerang itu, tiba-tiba Bivolo terdeteksi lewat CCTV dan berhasil menemukan lokasinya. Barry pun bergegas untuk pergi. Sesampainya di lokasi, saat akan menangkap Bivolo, ia menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi Barry. Sesaat, mata Barry menjadi merah dan Bivolo berhasil kabur. Namun tak berapa lama Barry kembali sadar dan kembali ke Starlabus untuk memeriksakan kondisinya. Awalnya terlihat Barry baik-baik saja dan ada pengaruh emosi. Tapi perlahan, Barry mulai menunjukkan peningkatan emosi. Terlihat dari cara bicaranya pada Headline. Dan saat bertemu dengan Oliver, emosinya mulai meningkat. Saat Oliver memberitahu Barry bahwa ia sangat ceroboh karena mendatangi Bivolo seorang diri. Tanpa rencana apapun, justru Barry memaki Oliver dan menganggap Oliver cemburu karena tidak memiliki kekuatan super. Saat kembali ke kantor polisi, ia diminta untuk melaporkan berkas tentang Bivolo. Tapi justru ia membentak Kapten Singe. Detektif Joe berusaha menenangkan Barry. Dan ia menyadari ada yang aneh dengan Barry, matanya merah. Menyadari hal itu, ia pun bergegas ke Starlabus dan memberitahu semuanya. Dr. Wells mengatakan bahwa kecepatan metabolisme. Barry mencoba melawan pengaruh dari Bivolo. Namun yang terjadi justru membuat emosinya menjadi lebih aktif dibandingkan manusia pada umumnya. Lalu Dr. Wells meminta Velocity untuk menghubungi Arrow untuk menghentikan Barry. Saat Iris dan Eddie jalan pulang, tiba-tiba Eddie diserang oleh The Flash yang emosinya semakin meningkat. The Flash menyerang Eddie. Beruntung kejadian itu terpantau oleh CCTV dari Starlabus dan mengirim Arrow ke sana. Hampir saja Eddie dihajar oleh The Flash. Beruntung Arrow menghentikan The Flash dengan mengikatnya, tapi justru Arrow diseret oleh The Flash. Namun dengan pengalaman dan kepintarannya, Arrow bisa melemahkan Barry untuk beberapa saat. Pertarungan sengit antara The Flash versus Arrow terus terjadi. Awalnya The Flash mendominasi. Tapi akhirnya The Flash berhasil ditaklukkan dengan bantuan dari Dr. Wells dan Detektif Joe yang membawa lampu disco. Dan akhirnya The Flash sadar. Singkat cerita, Bivolo berhasil ditangkap dan dikurung di Starlabus. Akhirnya Oliver Queen, Velocity, dan Dick berpamitan pulang ke Starling City. Sementara itu, Eddie mendapat persetujuan dari Kapten Singe untuk menangkap The Flash. Merasa bersalah atas kejadian sebelumnya, The Flash menemui Iris untuk meminta maaf. Namun kini Iris ingin menjauhi The Flash untuk beberapa saat. Di akhir film, terlihat Caitlin yang sangat merindukan kekasihnya yaitu Ronnie. Sementara di jalan, terlihat ada metahuman yang dapat mengeluarkan api dari tubuhnya dan ternyata itu adalah Ronnie. Dan film pun berakhir. Apakah benar dia adalah Ronnie yang masih hidup? Kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.